Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kasus yang sedang viral akhir-akhir ini, yaitu kasus Vina, ya. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber Ustadz Muhammad Irfan LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau lahir dan besar di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Beliau adalah praktisi ruqyah, Ustadz ya. Insyaallah. Ya, jadi sudah mendalami ruqyah sudah bertahun-tahun. Kita akan mengupas tentang kasus Vina bersama Ustadz Muhammad Irfan. Ustadz, ini kita tahu nih kasus Vina ini di Cirebon ya. Iya. Sampai diangkat ke layar lebar. Iya. Ya, sampai viral, sampai semua heboh ya. Iya. Padahal sudah lama diangkat kembali menjadi film. Nah, tapi yang menjadi kegusaran di masyarakat adalah bagaimana fenomena ini, itu ya, seperti dari kasus pembunuhan itu sendiri, ya, sampai ada fenomena yang disebut kerasukan ya, arwah dari Vina. Ya. Jadi menurut pengakuannya Linda ya, Linda itu temannya itu sering kesurupan. Nah, saya mau tanyakan bagaimana Islam ya, memandang tentang kesurupan itu sendiri, Ustaz? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbicara masalah kesurupan ya. Yang menjadi permasalahan, apakah ada kesurupan dalam Islam? Ya ini. Ya ada beberapa pandangan dari beberapa ulama, tapi mayoritas ulama berasumsi atau beranggapan bahwa kesurupan ini ada. Ya. Ada dalam Islam, bahkan dalam Al-Quran. Seperti halnya dijelaskan dalam kitab fikih Islam tentang orang yang sering memakan riba, muamalah riba atau harta riba. Orang yang memakan harta riba atau muamalah dengan riba, itu dijelaskan dalam Al-Quran, tidaklah dia berdiri tegak kecuali dia berdirinya seperti orang kesurupan atau orang gila. Ya. Artinya tanpa sadar orang tersebut sudah kesurupan. Ya. Jadi kesurupan juga banyak tipenya, banyak jenisnya. Gitu. Oke. Jadi Al-Quran pun mengakui ya bahwa kesurupan itu memang ada gitu ya. Iya, ada. Iya. Seperti tadi disebutkan di Surat Al-Baqarah ya itu ya. Iya. Al-Baqarah seperti orang yang memakan riba dan bergelut dengan riba, baik yang makan atau yang memberi riba, itu bagaikan orang kesurupan gitu ya. Betul. Jadi memang Al-Quran pun mengakui bahwa memang fenomena kesurupan itu memang ada. Itu Ustaz ya. Tadi di surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan atau gila. Nah, ini dia. Jadi orang yang kerasukan itu ada. Oke, Ustaz. Jelas di situ, Ustaz ya. Iya, insyaallah jelas. Quran mengatakan bahasa kerasukan setan. Iya. Ya. Kemudian juga dari sahabat Nabi Ibnu Abbas berkata, pemakan riba akan bangkit pada hari kiamat dalam keadaan gila dan mencekik dirinya sendiri. Ya. Juga Imam Asy-Syaukani juga berpendapat bahwa keadaan dia seperti orang gila yang kerasukan setan itu bukan hanya saat dibangkitkan dari kubur, namun
berlaku untuk keadaan di dunianya. Hmm. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kerasukan atau kesurupan itu ada. Iya, Ustaz. Oke, jelas di situ Al-Quran mengatakan kerasukan setan itu memang fenomena yang nyata. Iya, Ya. itu. Untuk kasus Vina itu sendiri, di sini kan Vina sudah meninggal, begitu kan? Arwah manusia, ini sudah meninggal, gitu kan? Apakah memang bisa kembali lagi ke dunia dan merasuki seseorang? Nah, itu bagaimana? Nah, ini dia. Ini masalah akidah. Masalah akidah yang sangat fondasi, urgent. Jadi perlu kita luruskan di tengah masyarakat kita ini. Bahwasanya beranggapan orang yang sudah meninggal arwahnya bisa gentayangan. Gentayangan, balik lagi. Atau balik lagi. Iya, ke dunia. Oh, ini masih 40 hari. Arwahnya belum kemana-mana. Gitu. Nah, ini perlu kita luruskan, Ustaz. Jadi orang yang sudah meninggal, dia ruhnya atau arwahnya Allah simpan. Ya, dijelaskan dalam sebuah hadis, disimpan dalam suatu penyimpanan yang khusus. Gitu ya. Seperti sangkar ya. Sangkar burung, ada yang warna hijau. Itu biasanya arwah atau ruh orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang kafir, dia ruhnya ditaruh di bawah kerak bumi yang paling dalam. Jadi orang yang sudah meninggal dia tidak gentayangan. Apalagi dalam kasusnya Vina, ya itu bukan arwahnya Vina, bukan ruhnya Vina, itu bisa jadi korin, bisa juga jadi dari jin lain yang dia kerjasama dengan jin korin atau jin lainnya itu. Adapun korin ini adalah kebersamaan dia atau yang menyertai dia. Gitu. Jadi ada jin korin itu ya. Jadi korin itu yang menemani manusia, itu ya, yang selalu membersamai manusia. Betul. Nah, korin, jadi mungkin kembaran ya mungkin ya. Ada orang bilang di tengah-tengah ini kembarannya gitu kan. Kalau kata tengah-tengah masyarakat Indonesia itu kembarannya manusia. Iya. Adapun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, korin itu ada dua. Ada korin jenis malaikat yang mendorong kebaikan, dan juga jenis jin, korin jenis jin yang mendorong kepada ya perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau kemaksiatan. Itu jenis korin ada dua, jin dan jin dari jenis malaikat. Jadi kalau jin itu identik dengan keburukan mungkin. Keburukan, malaikat kan kebaikan. Betul. Kalau yang jin itu atau setan itu yang membisiki keburukan gitu ya kepada manusia. Jadi tergantung bagaimana kualitas keimanan seseorang. Kalau dia beriman mungkin bisa memanage bisikan itu ya. Dan yang lebih dominan ya korin malaikat ini yang akan membimbing dia dalam kebaikan, dalam amal ibadah. Tapi banyak juga yang ternyata di jalan yang tidak baik itu bagaimana itu? Berarti kan korinnya berarti ini lebih dominan. Iya betul. Jinnya ya. Karena manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia lahir dalam keadaan suci fitrah kecuali kedua orang tuanya. Orang tuanya bagaimana dia bimbingnya? Apakah Islam nanti benar-benar istiqomah dalam Islamnya atau dia seperti orang Yahudi atau Majusi? Gitu. Oke, Ustaz. Baik. Nah, mengenai jin ini, nah itu sifat jin itu sendiri, nah itu bagaimana, Ustaz? Sifat jin itu sendiri dia lebih daripada sifat yang tidak baik ya. Artinya dia membisikkan manusia. Alladzi yuwasisu sudurin nas minal jinnati wan nas ya. Ada juga
klasifikasi jin ya, ada jin muslim, ada jin kafir, ada jin fasik ya, gitu. Gitu. Tapi menurut keterangan juga dalam sebuah kitab, jin itu sifatnya labil ya. Jin yang dia baik itu setara dengan orang yang gila, ya. Jadi artinya dia labil. Labil. Makanya dia perlu dituntun. Gitu. Gitu. Ada yang mengaku saya punya jin atau khodam yang membimbing saya. Tidak. Gitu. Karena jin itu sifatnya labil. Ya, dan dia juga menyukai sesama atau menyukai manusia. Gitu. Makanya kita ada Allah iringi malaikat untuk menjaga kita. Karena malaikat tidak punya nafsu. Gak suka dengan manusia. Gitu. Gak ada ikut andil. Gitu. Berarti dalam kasus Vina di sini yang Linda ya, teman dekatnya Vina yang kerasukan arwahnya Vina, berarti info dari kerasukan itu tidak bisa ditelan mentah-mentah berarti ya? Iya, betul. Karena itu tadi ya, tidak bersifat absolut benar gitu kan? Bisa. Betul, iya. Ya kalau Allah tidak izinkan, ya nggak akan terjadi. Tapi mungkin Allah izinkan, ya Allah izinkan juga bisa jadi ya dengan adanya seperti ini, ya ada jin korin atau jin yang lain yang ingin apa namanya memberitahukan kejadian Vina seperti ini, gitu ya. Allah alam bisawab, kita nggak bisa benarkan mereka. Oke, berarti arwah itu yang sudah meninggal ya, seorang yang sudah meninggal arwahnya tidak bisa kembali lagi ke dunia karena sudah beda alam gitu ya. Kecuali ada bisa dia melalui mimpi, ya. Melalui mimpi. Sebagaimana kita bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu riwayat, kalau kita mimpi Nabi, itu tidak ada jin nggak bisa menirukan persis Nabi. Itu dari alam mimpi. Begitu juga ketika Nabi bermimpi dengan saudara-saudaranya para Nabi ya, atau juga ketika Isra Mi'raj ya, ketika Isra Mi'raj Nabi diangkat dari ruhnya juga, jasad juga melihat di setiap langit, lapisan langit ada Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf dan lain-lainnya. Itu bisa. Artinya di alam gaib atau alam mimpi itu bisa kita ketemu. Ya, tapi dalam nyata tidak bisa. Nggak bisa. Ya. Jadi sudah beda alam arwah itu ya. Misalkan dalam keadaan terjaga, sadar, tiba-tiba itu si Fulan, si Fulan yang sudah meninggal ada di situ. Nah itu tidak bisa ya, karena memang arwah itu sudah beda alam. Sudah Allah simpan. Ya. Itu urusan Allah. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwasanya segala yang mengenai ruh itu adalah urusannya Allah Subhanahu. Oke, Ustaz. Nah, apa sih faktor-faktor ya yang bisa membuat seorang itu kerasukan? Ustaz? Iya. Apa saja itu, Ustaz? Faktor yang menyebabkan orang itu bisa kerasukan atau kesurupan ya. Ada dua nih. Ada faktor psikologi, ada juga faktor daripada dilihat dari segi agama Islam ya. Adapun dari faktor psikologi itu misalkan banyak pikiran ya, kemudian trauma atau tekanan-tekanan dari dirinya ataupun dari orang tuanya, seringnya trauma kejadian-kejadian pada dirinya atau orang dari keluarganya, itu bisa menyebabkan kesurupan. Nah, itu. Kemudian juga ada kesedihan yang mendalam, tekanan batin tadi ya, sehingga hatinya tercemar, hatinya penuh dengan kegundahan. Nah, jadi mudah dirasuki oleh setan atau jin, mudah dikendalikan oleh jin. Adapun dari faktor agama, yang pertama adalah lemahnya iman. Imannya sangat lemah, sehingga tidak ada benteng atau iman yang kuat dalam dirinya, mudah ditumpangi, mudah dibisiki oleh setan. Kemudian
jauh daripada syariat Islam. Artinya ya dia tidak mendalami dirinya dengan ilmu-ilmu Islam, keislaman. Gitu. Itu juga bisa menyebabkan faktor kesurupan ya. Hmm. Kemudian ada juga faktor daripada keturunan atau nasab. Nah, nasab ini faktor keturunan atau nasab ini juga bisa menyebabkan orang kesurupan. Iya, ada jin-jin keturunan atau yang disebut titisan itu ya. Bisa. Atau peliharaan dari orang tua gitu Iya, ya. khodam ya, khodam. Iya. Heeh, Jadi orang-orang tua kita dulu memelihara lah gitu ya. iya, atau Jadi ada akad-akad sebelumnya akad-akad. Jadi lari diwarisi ke anak-anak anak cucunya. cucunya. Seperti itu. Ya, bahkan sampai terus sampai 7 turunan. Nauzubillah min dzalik. Hmm. Itu. Jadi solusinya harus diruqyah, didoakan dan diruqyah. Baik, Oke. begitu. Oke, Ustaz. Hmm, Jadi memang seperti itu ya. Fenomena yang terjadi kesurupan itu memang nyata adanya. betul. Al-Quran juga mengakui ya Mm-mm, Ustaz Abu Bakar tadi, betul. dan juga dalam kesurupan dalam kasus Pina ini ya yang Mm, sedang viral ini, itu dalam artian tidak bisa ditelan mentah-mentah gitu Ustaz ya betul. informasinya, karena Iya, memang tadi betul. dari jin itu info memang jin itu sendiri adalah sifatnya labil Iya, atau betul. kadang juga berdusta juga Ustaz ya. Iya, berdusta. Ya, tidak bisa ditelan mentah-mentah intinya Betul. gitu ya. Apa yang dia katakan kita tidak bisa langsung menerimanya. Iya. Gitu. Jadi kita tapi dalam keadaan kondisi terdesak dia bisa berkata dengan apa adanya. Ya, seperti ketika dia ditangkap oleh Abu Hurairah ketika mencuri gandum. Nah, itu kan dalam keadaan terdesak dia berkata, "Mau lepaskan saya. Nanti kalau kamu lepaskan saya, kamu akan saya kasih tahu amalan." Bacaan, yang bacaan ini apa dibacakan oleh orang Islam atau Muslim atau mukmin, dibacakan kepada orang yang kesurupan atau jin, dia akan reaksi, akan takut, lari, ya gitu. Itu ada perkataan yang itu spontan. Nah, kadang dalam keadaan kesurupan, jin itu berkata langsung, respon spontan. Saya misalkan disuruh oleh majikan saya, oleh saya, kalau nggak saya nggak masuk ke orang ini, nanti saya akan dihukum. Kemudian ketika kita bilang, ukhruj, keluarlah, dia nggak mau keluar. Kenapa? Kalau saya keluar nanti saya akan dibunuh. Mungkin dibunuh oleh atasannya, komandannya, atau dia dibuang ke laut. Gitu. Itu kan hal-hal yang spontan. Nah, gitu. Iya. Oke. Kalau memang di kasus Vina ini kan ya menguak fakta begitu kan, dari kejadian, siapa pelakunya begitu kan. Artinya ya info-info yang sangat penting lah gitu kan. Seperti itu. Jadi yang memang itu yang menjadi perhatian kita gitu kan, yang viral sekarang ini. Jadi, oke Ustadz. Baik. Alhamdulillah infonya sangat bagus sekali, dan juga sudah dijelaskan Ustadz tadi dengan jelas gitu dengan dalilnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang mendengar bisa mengambil manfaat dari dialog ini ya, dialog tentang membahas fenomena kesurupan ya dengan ahlinya, dengan Ustadz Muhammad Irfan LC. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua sehingga terang benderang. Jadi, terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Oh iya, mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti. Amin. Insyaallah nanti kita yang lainnya Ustadz. Ya, kita akan bahas yang lebih menarik insyaallah. Ya, tentang ruqyah, tentang jin nasab dan lain-lain insyaallah akan kita bahas. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.